Selamat siang, Pak Refki dan juga teman-teman. Jadi hari ini kita akan mereview semua chapter dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Aldi dan teman saya ada Amanda dan Yandri. Analisis peluang pasar. Apa itu peluang pasar dan analisa peluang pasar? Jadi peluang pasar itu adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Sementara kalau analisis peluang pasar itu adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi di mana mereka hidup di bawah tekanan perubahan. Perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan telah berimplikasi pada semakin beraneka ragamnya kebutuhan dan tuntutan hidup setiap individu. Marketing mix. Jadi marketing mix itu ada 8. Ada physical, ada productivity, ada price, place, product, promotion, process, dan people. Metode STP atau segmentation, targeting, and positioning. Jadi STP ini adalah satu metode pengembangan strategi pemasaran yang paling populer. Jadi metode ini juga dianggap sebagai salah satu yang paling efektif selama bertahun-tahun. Ini segmentation. Jadi segmentation itu kayak pembagian ke dalam beberapa kategori. Jadi terdapat 8 kategori, yaitu ada demografi, gaya hidup, tahapan hidup, perilaku, psikografi, keyakinan dan nilai, geografi, dan manfaat. Targeting. Jadi langkah mengevaluasi daya tarik potensial, yaitu dengan ukuran pasar, perbedaan, terus mata uang, dapat diakses, dan fokus pada manfaat. Positioning. Ya, jadi kayak ini contoh dari positioning map. Kalau misalnya dilihat di bawah family, terus di kanan itu ekonomi. Jadi kayak misalnya mobil itu mau ngarahnya tuh lebih ke family atau ekonomi. Kalau misalnya mau ngarah ke ekonomi, tapi juga ada family dikit, itu ambil Toyota Aygo. Cuman kalau misalnya pengen lebih ke family dan tidak begitu ekonomi, ambilnya kayak Volvo V60 atau Vauxhall Insignia. Analisis persaingan pasar dan industri. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan mengidentifikasi seluruh pesaing yang ada. Caranya dengan melihat jenis produk yang ditawarkan, melihat besarnya pasar yang dikuasai, market share, dan identifikasi peluang dan ancaman. Peramalan di masa yang akan datang. Jadi peramalan adalah pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Langkah itu ada 4. Yang pertama itu mengumpulkan data, terus data itu diolah, terus menentukan metode peramalan yang mau digunakan, dan juga mengambil keputusan atau hasil evaluasinya. Meramalkan permintaan dia di masa yang akan datang. Caranya dengan ada 5. Bisa dengan survei niat pembeli, terus gabungan pendapat tenaga penjual, pendapat ahli, metode tes pasar analisis deret waktu, dan juga analisis permintaan secara statistik. Jenis-jenis metode peramalan dibagi 2. Yang pertama itu sebab akibat atau causal method, yang terdiri dari metode regresi dan korelasi, metode input dan output, dan juga metode ekonometri. Yang kedua itu adalah deret waktu atau time series, terbagi jadi 3, yaitu ada metode smoothing, metode Box-Jenkins, dan juga metode proyeksi tren dengan regresi. Aspek teknis dan operasi, dan AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Analisis dari aspek operasi adalah untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang digunakan. Penentuan lokasi usaha. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan gitu untuk menentukan letak suatu lokasi. Pertama itu jenis usaha yang dijalankan, terus apakah dekat dengan pasar atau konsumen, terus apakah dekat dengan bahan baku. Soalnya kalau misalnya bahan bakunya terlalu jauh, otomatis akan memakan biaya distribusinya. Terus apakah tersedia tenaga kerja, tersediakah sarana dan prasarana seperti transportasi, listrik, air, dan lain-lain. Terus apakah dekat dengan pusat pemerintah, apakah dekat dengan lembaga keuangan, terus apakah berada di kawasan industri. Terus kemudian kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. Terus kondisi adat istiadat atau budaya dari masyarakat setempat.
dan juga hukum yang berlaku di wilayah setempat. Metode penilaian lokasi. Jadi metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama itu adalah metode penilaian hasil value, terus metode perbandingan biaya, dan juga metode analisis ekonomi. Luas produksi. Jadi luas produksi ini ditentukan oleh yang pertama itu ada kecenderungan permintaan yang akan datang, terus kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Terus tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang terakhir itu adalah daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Tata letak atau layout. Jadi kayak untuk memperoleh layout yang baik, kita terus memperhatikan kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Terus peralatan untuk menangani material atau bahan. Terus lingkungan dan estetika, arus informasi, dan akhir itu biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Jenis layout itu ada 6. Yang pertama itu ada posisi tetap, orientasi proses, tata letak kantor, tata letak perdagangan eceran atau pelayanan, tata letak gudang, dan juga tata letak produk. Pemilihan teknologi. Jadi kayak sebelum kita milih teknologi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kayak ketepatan teknologi dengan bahan baku. Kayak misalnya teknologi yang digunakan tuh dilihat gak sih sama bahan baku yang kita gunakan untuk membuat produk tersebut. Terus keberhasilan teknologi di tempat lain. Kayak misalnya di negara-negara beberapa itu menggunakan teknologi apakah berhasil. Terus pertimbangan teknologi lanjutan, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, kemampuan tenaga kerja, dan kemungkinan pengembangannya, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya. Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Jadi secara umum diklasifikasikan biaya yang akan dilakukan tuh terdiri dari biaya angkut atau biaya penyimpanan, terus biaya pemasaran atau ordering cost, dan juga biaya total. Safety stock, yaitu persediaan pengaman atau tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock itu digunakan untuk mengantisipasi membludakkannya permintaan akibat dari permintaan yang tidak terduga. Jadi gini, safety stock ini dihitung dengan kita lihat dalam satu hari itu kita menggunakan berapa banyak bahan mentah, kayak misalnya 100 unit. Kalau misalnya kita pesan barang, barang itu akan nyampe dalam 3 hari. Berarti safety stock itu 100 dikali 3 hari. Jadi saat bahan baku tinggal 300 unit, maka perusahaan harus cepat-cepat mengorder lagi bahan baku tersebut. Faktor dalam menghitung besarnya safety stock itu penggunaan bahan baku rata-rata, faktor waktu, dan juga biaya yang digunakan. Faktor dalam menentukan safety stock dalam standar kuantitas, yaitu persediaan minimum, besarnya pesanan standar, persediaan maksimum, tingkat pemesanan kembali, dan juga administrasi persediaan. Pre-order point atau ROP adalah waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini agar tidak terjadi kekurangan bahan baku yang dibutuhkan. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah salah satu bagian dari aspek studi kelayakan bisnis, artinya untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau bisnis atau proyek, studi mengenai AMDAL merupakan salah satu syarat kelayakan usaha tersebut. Dampak yang ditimbulkan. Jadi, dampak negatif yang mungkin akan timbul jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar, itu berdampak pada tanah dan kehutanan, air, udara, maupun manusia. Dampak timbul secara alternatif, penyelesaian harus dipenuhi oleh perusahaan yang dinilai kurang layak, yaitu terhadap tanah, air, udara, karyawan, dan masyarakat sekitar. Tujuan kegunaan studi AMDAL. Hal yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan AMDAL. Ada 4, yaitu mengidentifikasi rencana usaha, mengidentifikasi komponen lingkungan hidup, mengevaluasi rencana usaha, dan merumuskan RKL dan RPL. Sasaran utama dari AMDAL itu adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terus adalah contoh komponen lingkungan hidup yang bisa dipilih untuk ditelaah. Akan dijelaskan oleh teman saya Amanda.
Nah, selanjutnya itu ada fisik kimia. Yang pertama itu ada iklim, kualitas hidup, dan kebisingan. Nah, iklim kualitas udara maksudnya, dan kebisingan itu komponen iklim meliputi tipe iklim, suhu maksimum, suhunya itu maksimum atau minimum rata-rata, dan juga kelembapan curah hujan dan jumlah hari hujan. Yang kedua ada hidrologi. Hidrologi itu contohnya kayak karakteristik fisik sungai, danau, rawa-rawa, dan kayak gitu-gitu, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada hidroseanografi. Hidroseanografi itu pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus atau gelombang, atau ombak. Nah, yang keempat ada fisiografi. Fisiografi itu ada topografi bentuk lahan atau struktur geologi dan jenis tanah. Yang kelima ada ruang lahan dan tanah. Itu contohnya kayak inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya. Yang terakhir ada biologi. Nah, biologi itu dibagi dua, yaitu flora dan fauna. Flora itu kayak peta zona biogeoklimatik, atau tuh flora tuh kayak tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna itu biasanya hewan ternak, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada sosial. Komponen sosial yang paling penting untuk ditelaah itu antara lain ada demografi, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi dan metode analisis data. Yang pertama ada rencana usaha dan kegiatan penyebab dampak. Yang kedua ada kondisi rona lingkungan. Yang ketiga jenis-jenis kegiatan di sekitar lokasi. Dan yang keempat aspek-aspek yang telah diteliti. Nah, sekarang sistemika penyusunan AMDAL. Yang pertama itu langsung mengemukakan masukan penting. Yang kedua mudah dipahami. Dan yang ketiga membuat uraian singkat seperti rencana usaha. Kegunaan dan keperluan rencana usaha dan kegiatan. Yang pertama itu ada penentuan batas-batas lahan yang langsung akan digunakan. Yang kedua ada hubungan antara lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air dan energi. Yang ketiga ada alternatif usaha dan atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan. Yang keempat ada tata letak usaha dan atau kegiatan dilengkapi dengan peta yang berskala memadai. Dan yang kelima, tahap pelaksanaan usaha. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Aspek keuangan itu dalam praktiknya adalah pembiayaan suatu usaha bersumber dari sumber dana yang diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Penilaiannya ini ada 6. Yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh. Dan yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dari biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, ada kriteria penilaian investasi. Dan yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, sumber-sumber dana ini dibagi menjadi 2, ada modal asing dan modal sendiri. Modal asing tuh sama kayak modal pinjaman, sumber dananya biasanya
berasal dari pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan, dan pinjaman dari perusahaan non-bank. Yang kedua ada modal sendiri. Sumber dananya biasanya dari setoran dari pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Biaya kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, sama biaya operasi. Nah, biaya prainvestasi itu apa? Biaya prainvestasi itu biaya pembuatan studi atau biaya pengurusan izin-izin. Kalau biaya aktiva tetap, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud itu misalnya tanah, mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan lainnya. Kalau yang tidak berwujud ada goodwill, hak cipta, license, sama merek dagang. Kalau yang ketiga ada biaya operasi. Biaya operasi itu meliputi upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan belajar tentang arus kas atau cash flow. Cash flow adalah arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Alur kas itu adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi. Kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan yang pertama, kas untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang kedua, ada kas digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Dan ketiga, kas digunakan untuk melakukan investasi. Jenis-jenis cash flow itu ada 3. Yang pertama, initial cash flow atau kas awal. Yang kedua, operational cash flow atau kas yang diterima atau dikeluarkan. Yang ketiga, terminal cash flow atau uang kas yang diterima pada saat usaha berakhir. Nah, sekarang ada kriteria penilaian investasi. Kriteria yang digunakan dalam melakukan suatu investasi itu ada payback period, ada average rate of return atau ARR, dan ada net present value atau NPV, internet rate of return atau IRR, profitability index atau PI, dan berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio-rasio keuangan itu ada laporan keuangan. Yang pertama, tujuan adanya laporan keuangan itu memberikan informasi keuangan, jumlah kewajiban, jenis dan jumlah modal. Memberikan informasi tentang usaha. Terus yang ketiga ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang keempat memberikan informasi tentang perubahan yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir ada memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam periode. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan itu ada kreditur, pemegang saham, pemerintah, manajemen, dan karyawan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Bentuk-bentuk laporan keuangan itu ada laporan keuangan neraca. Yang pertama tadi ada bentuk subkontro atau horizontal account form, dan bentuk laporan atau vertical report form, dan bentuk sesuai kebutuhan. Yang bentuk laporan laba rugi itu ada bentuk tunggal atau single step system, ada, dan bentuk majemuk multiple step system. Proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Nih, ini adalah contoh neraca atau income statement. Itu tuh isinya ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu isinya ada apa aja sih? Ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kalau pasiva itu ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ini bisa dilihat contohnya di PPT sekarang ini. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu isinya ada pendapatan dari penjualan, harga pokok penjualan, beban operasi, dan semuanya ditambah, dan ada laba bersih dan lain-lainnya. Pengukuran dengan rasio keuangan. Yang pertama adalah liquidity ratio.
Ada current ratio. Current ratio itu merupakan rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Itu tuh cara ngitungnya current asset dibagi current liabilities. Yang kedua ada quick ratio. Quick ratio itu rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Ini cara menghitung quick ratio ada current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Yang ketiga ada inventory to net working capital. Ini tuh adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Cara ngitungnya tuh ada inventory bagi current asset dikurang current liabilities. Yang keempat ada cash ratio. Cash ratio itu alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Hal ini dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro. Nah, cara menghitungnya itu dengan cash tambah bank dibagi current liabilities. Yang sekarang kita belajar tentang leverage ratio. Leverage ratio itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, yang pertama itu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio. Caranya itu cara ngitung debt ratio itu total debt dibagi total aset. Nah, yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Nah, cara ngitungnya ada total debt dibagi total equity. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Cara ngitungnya itu ada long term debt dibagi equity. Yang keempat ada current liabilities to net worth. Itu adalah rasio antara utang lancar dan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Cara ngitungnya itu current liabilities dibagi total equity. Activity ratio. Yang pertama ada turnover receivable. Turnover receivable itu credit sales bagi average of account receivable. Nah, yang kedua akan dijelaskan dengan teman saya, Yandri. Tes. Ada suaranya nggak? Ada. Nah, yang kedua kita lanjut itu ada inventory turnover, yaitu dapat dihitung dengan cara credit sale dibagi dengan average inventory. Di sini dapat kalian lihat dari penjumlahan credit sale dibagi dengan average inventory. Nah, kemudian yang ketiga ada working capital turnover. Ini dapat dihitung dengan cara sales dibagi dengan working capital. Nah, yang ketiga ada fixed asset turnover, yaitu dengan cara dengan rumus pengerjaannya yang pertama yaitu sales dibagi dengan total fixed asset. Jadi salesnya dibagi dengan seluruh total fixed asset yang ada. Nah, yang kelima ada aset turnover, yaitu sales dibagi dengan total aset, di mana seluruh sales dan total aset itu dibagikan sehingga akan mendapatkan aset turnover. Nah, yang berikutnya di sini kita akan membahas tentang profitability ratio. Yang pertama ada profit margin. Dengan penghitungannya itu dengan cara pakai rumus net profit after tax dibagi dengan net sales. Yang kedua ada return of investment, yaitu dengan membagikan net profit after tax dibagi dengan total aset. Nah, yang ketiga ada return of equity,
dapat dihitung dengan cara net profit after tax dibagi dengan total equity. Jadi dari total equity kita dapat bagi net profit after tax. Jadi kita akan mendapat return on equity-nya. Nah, yang terakhir ada di sini aspek manajemen. Nah, apa sih fungsi dari manajemen tersebut? Di dalam pelajaran manajemen atau di semester 1 kita telah tahu bahwa fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, dari fungsi manajemen yang keempat ini saling berhubungan, yaitu yang pertama planning, menentukan arah atau rencana untuk mencapai goals. Nah, setelah planning, dia akan mencapai ke actuating, yaitu menjalankan aktivitas untuk mencapai goals. Kemudian dari actuating naik ke organizing untuk mengelompokkan kegiatan dan pekerjaan dalam satu unit. Nah, yang terakhir ada controlling. Jadi dari controlling ini kita monitoring dari fungsi manajemen yang tadi menjadi satu tujuan atau aktivitas dalam fungsi manajemen tersebut. Nah, yang berikutnya ada manajemen pembangunan proyek. Apa sih manajemen pembangunan proyek? Nah, di sini ada tiga tahap pembangunan proyek. Nah, yang pertama tuh ada perencanaan proyek, yang kedua ada penjadwalan proyek, yang ketiga ada pengawasan proyek. Dalam kita akan bahas yang pertama, yaitu perencanaan proyek. Bagaimana sih cara perencanaan dalam proyek tersebut? Seperti penetapan dalam tujuan, mendefinisikan proyek, mencantumkan langkah utama, jadwal utama untuk menyelesaikan analisa biaya dan uraian sumber daya yang ada. Jadi kita merancang untuk tujuan dan mendefinisikan gimana waktu akan suatu proyek itu dapat berjalan dengan baik, tetapi dengan penyelesaian dan sumber daya yang baik. Nah, yang kedua ada penjadwalan proyek, digunakan untuk menggambarkan hubungan dari suatu aktivitas, memperkirakan waktu dan biaya, dan juga memperbaiki rencana atau jadwal semula. Jadi dari penjadwalan proyek ini kita dipaksa untuk menghubungkan atau menggambarkan aktivitas dari proyek tersebut, memperkirakan waktu, kecukupan biaya, dan memperbaiki perencanaan atau jadwal dari semula. Yang ketiga ada pengawasan proyek. Dalam membuat proyek, tentu kita pasti mengawasi suatu proyek lah. Misalnya kalau kita bangun suatu perusahaan atau suatu proyek, kita pasti jaga atau pengawasan proyek, waktu proyek, kapan kelar atau kapan bisa digunakan gitu. Nah, yang berikutnya ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini yaitu suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan prosedur dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dari kebijakan, prosedur atau praktik yang telah kita kelola, maka kita akan mencapai tujuan bagaimana agar suatu proyek atau yang akan kita kelola itu sesuai dengan konsep. Nah, yang berikutnya ada analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, penggandaan tenaga kerja, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu di slide berikut. Nah, yang pertama itu ada analisa jabatan. Nah, dalam analisa jabatan ini, yaitu yang pertama proses sistematis untuk mengumpulkan analisis atau menyintesiskan data jabatan, yaitu untuk mengumpulkan data atau jabatan untuk menganalisis bagaimana cara kerja karyawan. Nah, yang kedua ada uraian jabatan, yaitu termasuk dalam identitas, fungsi, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dalam hubungan kerja, bahan dan alat mesin yang akan digunakan atau dalam kondisi kerja. Nah, yang kedua ada persyaratan jabatan. Itu dalam pekerjaan sekarang kita tahu lah jabatan yang
akan ditentukan yang pertama contohnya pendidikan, pelatihan, pengalaman, psikologi, dan persyaratan khusus. Itu ada benar-benar persyaratan dari suatu perusahaan dimanapun. Nah, yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana sih perencanaan sumber daya itu? Nah, yang dalam sumber daya manusia, suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Nah, yang berikutnya ada penggandaan tenaga kerja. Dalam penggandaan tenaga kerja, yaitu yang pertama penggandaan tenaga kerja ada production. Nah, yang kedua ada penarikan, seleksi, penempatan. Jadi dari kita ngelamar kerja, di tes, nah kemudian penarikan atau dari mana, kemudian seleksi, nah lalu kita ditempatkan. Nah, kemudian ada kompensasi. Kompensasi ini adalah program kompensasi yang baik dapat memperoleh tenaga kerja yang potensial dan profesional. Jadi kita memperoleh suatu tenaga kerja dari orang-orang itu dengan potensial atau profesional. Nah, yang kedua ada mempertahankan karyawan yang baik, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada mempermudah sarana strategi. Yang berikut ada pengembangan. Apa sih pengembangan itu? Bagaimana sih tujuannya? Nah, tujuan dari pengembangan ini sebenarnya simpel, yaitu untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk menyesuaikan keinginan mereka untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan kebutuhan organisasi. Jadi, kalau karyawan itu tidak menganalisis kemampuan atau tidak menyesuaikan mereka dengan staf-staf lain, itu mungkin perkembangan dari perusahaan kita itu agak rumit. Soalnya jika karyawan aja sudah nggak berkembang, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Nah, yang berikutnya ada integrasi. Integrasi ini merupakan fungsi operatif dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan organisasi, contohnya sekretariat kerja. Yaitu dengan sekretariat kerja dari pengembangan kita dapat mengintegrasikan bagaimana operatif dari manajemen sumber daya ini dapat berjalan atau berkaitan dengan karyawan. Yang berikutnya ada pemeliharaan. Manfaat dari pemeliharaan atau perusahaan dari lingkungan kerja yang aman dan sehat yaitu dibagi dalam beberapa hal. Yaitu yang pertama ada meningkatkan produktivitas karena menurunkan jumlah hari kerja yang hilang. Jadi meningkatkan produktivitas yang hilang, contohnya kayak libur gitu. Nah, yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Ketiga ada menurunkan biaya dan kesehatan atau asuransi. Nah, yang keempat ada fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar. Nah, kemudian ada yang terakhir kali ini, yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pensiun. Jadi biasanya ada pemutusan kerja antara karyawan. Nah, yang kedua ada pensiunan. Jadi setiap pensiunan itu biasanya akan digaji sesuai kemampuan. Nah, yang berikutnya di sini ada pengertian organisasi. Organisasi secara statis tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi tempat kerja sama yang akan kita tempatkan itu harus sesuai dengan rencana atau yang ditetapkan agar suatu organisasi bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya ada organisasi formal. Organisasi formal ini yaitu sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sampai mencapai tujuan di bawah kekuasaan. Nah, jadi dari organisasi formal ini kita dituntut untuk berkoordinasi dengan sekelompok orang yang bekerja atau ke toko yang bangun kayak proyek tadi lah. Jadi kita harus lebih dekat ke mereka juga agar kepuasan terhadap proyek itu bisa berjalan baik. Nah, yang berikutnya ada desain struktur formal. Yang pertama ada strategi organisasi, lingkungan stabil, bergejolak. Nah, yang kedua teknologi. Yang keempat orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Nah, yang berikut ada proses desain organisasi, yaitu dapat
dimulai dari bawah ke atas atau dari ke atas ke bawah. Jadi dia bisa dari atas dulu atau dari bawah dulu dengan tujuan yang sama. Nah, yang berikut ada elemen-elemen umum untuk organisasi. Yang pertama itu operation core. Operation core ini yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Yang kedua ada strategic core. Nah, dari strategik ini diminta yaitu manajer yang bertingkat puncak yang diberikan tanggung jawab atas keseluruhan untuk organisasi. Jadi seluruh organisasi yang ada di perusahaan itu dipercayakan kepada tingkat manajer. Nah, yang berikutnya ada middle line. Middle line ini yaitu para manajer yang menjadi perhubungan overriding core dan strategic core. Nah, jadi dari middle line ini para manajer itu sangat berfungsi karena mereka yang mengatur dari operation core sama strategic core. Nah, yang berikutnya ada teknostruktur. Nah, teknostruktur ini yaitu para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Jadi penanggung jawab untuk melaksanakan organisasi yang akan kita kerjakan atau yang akan kita teliti. Gitu. Nah, yang berikutnya ada support staff. Nah, support staff ini yaitu orang-orang yang mengisi unit staff yang memberikan jasa pendukung yang langsung kepada organisasi. Jadi orang-orang yang akan mengisi staff atau karyawan yang memberikan jasa pendukungan langsung kepada organisasi. Jadi dari orang-orang yang ngelakuin organisasi sehingga tujuan kita tercapai. Nah, yang berikutnya ada struktur sederhana yang birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, akrobak. Nah, lanjutnya ada bentuk-bentuk dari organisasi. Bentuk apa sih dari beberapa bentuk organisasi? Nah ini dia. Organisasi yang pertama yaitu organisasi garis atau lini. Nah, organisasi garis ini biasanya juga disebut orang atau organisasi yang memiliki hubungan wewenang dari wewenang lini dalam organisasinya. Jadi dari hubungan wewenang tadi menjadi organisasi, dalam sebuah organisasi juga skala kecil dan karyawannya yang belum atau sedikit masih spesialis. Nah, yang berikutnya yang kedua ada organisasi lini dan staff. Nah, artinya yaitu wewenang sepenuhnya berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pemimpin tertinggi kepada unit bawahannya. Biasanya para staf untuk membantu pemimpinnya. Jadi kayak kalau ada kesulitan dari pemimpin, dia minta bantuan ke staf atau karyawan bawah. Yang ketiga ada organisasi fungsional. Ini disusun berdasarkan sifat dan fungsi yang dilaksanakan. Pimpinan mendeklarasikan wewenang kepada manajer bahwa yang meneruskan kepada pelaksana hanya mengenai tugas tertentu. Nah, yang kemudian yang keempat ada organisasi lini, staf, dan fungsional. Jadi setiap fungsi organisasi tadi digabungkan menjadi satu, yaitu organisasi 3 tipe yang di atas biasanya diterapkan dalam organisasi yang besar untuk kompleks. Jadi dari penentuan hubungan wewenang dari staf, dari bantuan staf untuk manajer, sama pimpinan yang mendeklarasikan wewenang yang akan kepada bawahan yang di bawah manajer. Yang kelima ada flat organization atau form organization. Nah, ini adalah lebih lincah dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan, sehingga sekarang lebih sering digunakan. Nah, jadi yang paling sering digunakan perusahaan biasanya sekarang yaitu T-form organization yang lebih lincah atau perubahan lebih mengenal lebih dekat ke lingkungan dan lebih mengenal lingkungan. Thank you. Ini stopnya gimana nih?